Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jafal Herwan Amrullah, NIM 120380099 dari TPB 58, Prodi Desain Komunikasi Visual. Jadi di video ini saya akan memperlihatkan pemrograman untuk tugas UAS PKS 2. Jadi di sini materi atau topik yang saya ambil adalah dari MTK nomor 3, maaf kalau salah, dan fisika nomor 1. Jadi kita mulai dengan di sini MTK dulu dengan latar belakang atau topik menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama ini logaritma dulu. Jadi di sini saya udah buat yang pertama itu integer array, itu penyimpanan untuk koefisiennya A, B, C, dan yang di bawahnya ini terus integer ini perulangan, dan D ini buat diskriminasinya, nanti buat ininya sini. Nah terus real x1 x2 ini akar buat nanti ini akar-akar persamaan kuadratnya bawah. Nah lanjut di bawah ini, yang ini saya baca I perulangan 0 sampai 3. Nah lanjut di sini inputnya, yang di sini input nilai koefisien A, terus input nilai koefisien B, dan input koefisien C. Nah di bawah ini namanya proses diskriminan. Nah rumusnya itu diskriminan B kuadrat min 4AC. Nah di bawah sini ada, nah di sini kan persamaan kuadrat A-nya nggak boleh 0. Nah jadi di sini percabangan. Jadi kalau misalnya 0 dia bakal tidak termasuk persamaan kuadrat, nilai koefisien A tidak boleh 0. Nah ya, dan kalau misalnya di sini sini, nah di sini kan diskriminan. Nah untuk masuk ke sini ini A nya yang tidak 0, jadi masuk ke sini diskriminan. Nah kalau misalnya diskriminannya lebih dari 0, dia bakal masuk ke sini karena ini percabangan ya. Ini yang kurang dari 0 nih. Nah di sini akar x1 x2, dan ini persamaan kuadratnya yang memiliki akar-akar yang berbeda, yaitu x1 sama dengan nx1, terus x2 mana nx2. Nah kita lanjut di sini, misalnya diskriminannya sama dengan 0, dia masuk ke sini. Jadi x1 sama dengan min b akar 2. Nah yang bawahnya ini kan akar, karena ini sama jadi akar 2 sama dengan akar 1. Nah di sini outputnya persamaan kuadrat ini memiliki akar real yang sama, yaitu x1 sama dengan x1 outputnya, terus yang bawahnya lagi outputnya x2 sama dengan x2. Nah kita lanjut yang sebelah kiri ini misalnya diskriminannya kurang dari 0. Nah outputnya bakal muncul akar-akar tidak real atau imajiner. Nah ini untuk yang logaritma yang MTK yang menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat topiknya. Jadi kita lanjut ke C++ untuk program yang MTK topik ini. Oke, maaf, kita lanjut. Tadi ngecek udah kerekam atau enggak. Jadi di sini kita lanjut C++ di sini library-nya.
Dan di sini integral A 3 B3 C3 dan diskriminan integral koefisien. Float di sini akar, yang di logaritma itu dia real ya di situ. Nah, di sini sama kayak logaritma. Ini for input nilai koefisien A berapa, input nilai koefisien B berapa, dan input koefisien C berapa. Yang hasilnya bakal di sini hasilnya diskriminan. Di diskriminan ini if kalau yang tadi misalnya tidak termasuk persamaan kuadrat, nilai koefisiennya itu tidak boleh A. Nah, di sini akar sama kayak yang di logaritmnya itu B akar 2 kuadrat, yang X2 ini B sama, kalau misalnya persamaan kuadrat memiliki akar real yang berbeda yaitu berapa ini, dan persamaan kuadrat ini memiliki akar real yang sama ini. Kalau yang paling bawah ini kalau hasilnya yang akar-akar tidak real atau imajiner. Ini nih yang hasilnya misalnya ini yang tidak imajiner, hasilnya yang sebelah sini pengalamannya, terus yang ini akar real yang sama, terus yang ini yang berbeda. Oh iya, yang code ini output ya yang di logaritma ini. Terus yang for ini perulangan. Ini kan I 0 sampai 3. Nah, kalau yang cin ini input. Ya. Oke. Oke, jadi di sini saya bakal nyoba programnya. Nah, di sini. Nah, di sini misalnya saya bakal berbeda itunya 4 12 7. Nah, di sini kan akar-akarnya berbeda ya, ini akarnya. Nah, jadi itu diskriminan nolnya itu berarti lebih, jadi dia bakal masuk ke sini. Ini nih yang berbeda. Nah, gitu. Misalnya saya lanjut sama yaitu sama kayak gini. Kalau misalnya kita beda, nah dia itu bakal berarti masuk ke akar-akar tidak real atau imajiner. Nah, begitu untuk yang MTK ini programnya. Nah, karena yang MTK ini sudah, kita lanjut ke yang topik kedua yang saya ambil yaitu fisika. Oke, ini noin sama malah ke atas. Nah, ini yang fisikanya C++ nya, tapi kita mulai yang dari logaritmnya aja. Oke, yang logaritm. Oke, nah di sini ini yang untuk fisika. Jadi saya latar belakangnya saya bakal menghitung gerak lurus berubah beraturan atau GLBB di sini. Logaritma integral pilih ini real hasil sama dengan 0. Ini n, ininya integral. Oke. Di sini saya jelasin yang pilih ini. Nah, ini pilih ini untuk input apa yang kita cari, apa yang saya akan cari nanti kecepatan akhir, percepatan selang waktu. Nah, kalau yang n ini untuk input berapa kali percobaan yang diinginkan. Nah, terus n integral ini perulangan di sini. Dan
real hasil. Nah, hasil tuh bakal ada yang di sini, hasil. Nah, kita masuk aja di sini, kita pilih, misalnya pilih satu. Nah, ini kan masuk ke sini. Nah, ini kan percabangan. Nah, habis itu masuk sini, i sama 0 sampai minus n ini seharusnya. Jadi di sini perulangan bisa masuk, output kecepatan awal, input berapa, output, terus percepatan, terus inputnya berapa, output selang waktu inputnya berapa. Nah, terus hasilnya di sini. Nah, output kecepatan akhir di sini, terus ini perulangan terus ya ini. Nah, misalnya kita kalau milih 2, dia bakal ke sini. Nah, ini misalnya milih 2, dia masuk ke sini sama kayak gini. Cabangan lagi ada, terus perulangan di sini, kecepatan awal outputnya, terus input isi berapa, kecepatan akhir isi berapa, input berapa, selang waktu berapa, hasil di sini, hasil berapa second, terus ini. Terus ada yang ketiga sini, ini yang pilihan ketiga, sama dia, ini sama nih, tiga ini sama, cuma dia beda dari hasilnya ini. Kecepatan awal inputnya berapa, kecepatan akhir berapa, kecepatan berapa, terus hasilnya ini ya sini, tiga ini. Nah, di sini misalnya ya, saya bakal nyari hasil yang satu di sini. Oke, pilih yang satu di sini. Percobaannya sekali aja. Kecepatan awal saya kasih 12, percepatan 4, selang waktu 7, dan hasilnya 40 ini. Nah, dia bakal perulangan ya, balik lagi ke sini, ke sini. Oke, tutup lagi. Ya, lanjutnya kita pilih nomor 2 ini. Satu aja. Kecepatan awal saya bakal nyamain yang sama kayak satu, jadi 12, 4, terus 7. Nah, dia kayak gini kecepatannya. Di sini. Dia bakal, kalau udah ada hasilnya, dia bakal perulangan dia ke atas lagi di sini. Terus nyoba nomor yang ketiga, pilihan yang ketiga, satu aja. Kita coba beda, awal 4, kecepatan akhir 7, ini 12. Nah, dia selang waktunya 0,25 second. Jadi ini nyari selang waktu, ini nyari percepatan, ini nyari kecepatan akhir gitu. Oke, itu yang dari Vlogoritma. Nanti yang di C++ juga mungkin sama ya, kayak gini. Ini kecepatan akhir, kecepatan, ini selang waktu, hasilnya ada 3. Oke, kita pindah ke C++ untuk yang fisika ini. Nah, ini yang di sini C++-nya. Sama ya, ini library, integral, ini flow, hasil. Jadi di sini yang ini if, pilih nomor 1. Nah, ini code ini. Ini outputnya ya. Ini kecepatan akhir, percepatan, selang waktu. Inputnya pilih, outputnya input berapa kali, sama yang kayak di Vlogoritmanya itu Cina berapa nanti. Habis itu dia bakal pilih nomor berapa aja. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, sama kayak di Vlogoritmnya. Jadi ini untuk hasil kecepatan akhir, ini untuk hasil percepatan, ini untuk hasil selang waktu, sama persis sama kayak di Vlogoritmnya ini. Oke, sama, jadi outputnya dia
Percepatan awal, terus inputnya berapa, hasilnya berapa, masukinnya sama percepatan, masukinnya berapa hasil kayak gini, terus hasilnya bakal outputnya bakal hasilnya ini percepatan akhir. Oke, kita coba aja ya. Oke, kita bakal coba ya. Oke, nah di sini. Oke, pilih yang ingin Anda cari. Misalnya saya bakal nyari yang nomor 1 ini, kecepatan akhir. Inputnya berapa kali? 1 saja. Nah, di sini saya bakal ngasih kecepatan awalnya itu 5, kecepatannya 2, selang waktunya 9, dan kecepatan akhirnya itu dia 23 m per second. Nah, terus itu kita coba yang hasil dari percepatan ini dengan input yang sama nanti 52 sama 9 19. Oke, kita sekarang yang kedua ini percepatan, inputnya sekali aja percobaannya 5 2 9. Nah, dia percepatannya bakal minus kayak gini, scan kar 2. Nah, kita cari yang terakhir ini 3, selang waktu. Mungkin kita bakal inputnya beda biar hasilnya juga beda. F11 lagi. Di sini nomor 3 kita pilih, terus 1. Catatan awal segini 12, kecepatan akhir 4, percepatannya 7, dan hasilnya selang waktunya itu minus 1.14286 detik. Nah, oke. Jadi gitu yang program C++ nya untuk fisika ini sama logaritmnya, dan yang sebelumnya juga MTK dan logaritm sama C++ nya. Ada 2 topik yang sudah saya bahas di video ini. Jadi terima kasih untuk yang sudah menonton. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.